Pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Semarak Satria, Semarak Indonesia. Wah, senang sekali ya, akhirnya sekarang kita bisa ketemu lagi di acara kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Semarak Satria. Nah, ada yang berbeda nih di episode kali ini. Saya tidak ada di studio, tapi sekarang saya berada di suatu tempat yang cukup istimewa. Teman-teman ada yang tahu? Pemirsa di rumah ada yang tahu di mana? Di mana? Boleh tebak yuk. Tebak di mana? Hah? Di mana? Wah, ada yang bener nih kayaknya nih. Kodiklat TNI. Wah, bener banget Kodiklat TNI. Wah, ternyata pemirsanya Semarak Satria tuh pinter-pinter banget ya. Sekarang saya berada di Kodiklat TNI, tepatnya ada di Serpong, Tangerang Selatan. Kita akan bersama-sama untuk belajar lebih dalam lagi, kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI. Seperti apa? Penasaran gak sih? Kalau penasaran, jangan kemana-mana. Selama 1 jam ini pantengin terus Semarak Satria, karena saya akan mengajak Anda semuanya untuk jalan-jalan di Mako Kodiklat TNI. Tapi sebelumnya kembali saya mengingatkan kepada pemirsa semuanya bahwa saat ini kita masih dalam kondisi situasi pandemi COVID-19. Saya ingin memberikan semangat nih untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada bahwa kita bisa melalui ini bersama. Asal kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi, disiplin prokes untuk melindungi kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Terapkan 5M tentunya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga bisa membatasi mobilitas kita semuanya. Kalau misalnya nggak penting-penting banget keluar, nggak usah keluar, pemirsa, di rumah aja, ya nggak sih? Dan juga saya ingin mengajak pemirsa semuanya untuk ikut mensukseskan program pemerintah dengan vaksinasi untuk semua, agar pandemi ini akan segera berakhir tentunya. Semangat ya pemirsa ya! Dan juga tidak lupa saya juga ingin mengajak Anda semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam kuis Semarak Satria. Caranya mudah saja, tinggal follow Instagram @semaraksatria_kompas.tv untuk memenangkan hadiah-hadiah kece dari kita. Jadi pantengin terus ya. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, sekarang saya akan mengajak Anda semuanya untuk berbincang-bincang dengan Komandan Kodiklat TNI, Letjen Tiopan Aritonang. Kita kulik yuk. Kodiklat TNI ini seperti apa sih? Yuk. Saya kira itu saja semuanya para perwira saya nih ya. Perhatikan itu supaya kita sama-sama mendukung kebijakan pemerintah nih. Jelas ya? Ya itu aja. Selamat pagi Bapak-bapak. Ya, selamat pagi Mbak. Mari. Waduh, sedang briefing pagi ya Pak ya? Udah selesai tadi nih. Oh, sudah selesai. Waduh, apakah ini salah satu cara untuk menjaga kesehatan sama pandemi? Briefingnya Iya. di outdoor, Pak? Itulah mungkin salah satu ya. Kita melaksanakan kegiatan tetapi tidak di dalam ruangan tertutup, ruangan terbuka. Apalagi suasana di sini kan nyaman, tenang. Ya, dengan demikian banyak inspirasi ide-ide yang bisa keluar dari para perwira saya ini. Wah, luar biasa. Mohon Itu. maaf nih, saya Andrea dari Semarak Satria mengganggu. Oh, gitu. briefing Oh, ya. paginya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Komandan Kodiklat TNI, Iya. Letjen TNI Tiopan Aritonang. Iya. Boleh saya panggil dengan Bapak Komandan atau Pak Tiopan saja nih Pak? Tiopan saja boleh. Pak Tiopan saja boleh ya. Nah Pak, ini banyak pemirsa Semarak Satria yang belum tahu nih. Ternyata di daerah Serpong, Tangerang Selatan ada satu tempat yang ini besarnya atau luasnya sekitar berapa nih Pak kira-kira Pak? Ini Serpong ini tahu Kodiklat ini sekitar 27 hektar lah. 27 hektar. Cukup luas. Enak banget pakainya buat lari pagi di sini Pak ya. Itulah yang kita harapkan di sini nih, orangnya sehat-sehat semua nih. Betul Di sekali. sini ada kolam untuk danau, kita buat tempat danau. Iya. Ini kita ikan, mau lihat sana boleh juga. Boleh Pak, kita lihat sana dulu ya Pak ya. Ya. Iya, mari silakan. Pak, Iya, ini iya. danau buatan ya Pak ya? Danau buatan ini. Iya.
Lumayan luasnya ini, hampir sekitar 2 hektar lah. Oh gitu Pak ya, Iya, 2 hektar jadi ya. sini kita bikin danau ini, kemudian kita manfaatkan untuk penanaman ikan-ikan di sini. Fungsinya cukup banyak ya Pak ya, dan adanya danau ini ya Pak? Ini merupakan salah satu jantung paru atau paru-parunya kota ini lah. Oh oke Kita oke. lihat aja, bagus Oke. semuanya. Pak, kalau saya boleh tanya nih ke Iya. Bapak ya. Saya kan ada Batak-Bataknya juga lah Pak, karena kan Jawa Batak saya Pak. Oh gitu. Atau pejabat begitu Pak ya. Iya, iya. Nah biasanya kalau nama orang Batak nih Pak nih, kayak kata ibu saya nih, nama orang Batak tuh biasanya punya arti Pak. Iya. Katanya kalau misalnya kadang ya ada yang bilang, waktu lahir ngelihat apa itu namanya Pak. Iya, iya. Memang begitu. Kalau nama Bapak sendiri, Iya. mohon izin, Tiopan Aritonang. Tiopannya pasti punya arti sendiri Pak, bener nggak Pak? Iya, iya, iya. Jadi begini nih, kalau arti nama saya itu sebenarnya Tiopan ya. Kalau Tiopan itu singkat sekali, itu pegangan artinya, pedoman. Jadi jalan ceritanya itu ibu saya sama bapak saya punya anak laki-laki pertama, Ya. meninggal. Kemudian lahir lagi anak laki-laki lagi, meninggal. Oke. Lalu lahir saya yang ketiga. Ya. Nah, yang ketiga sana itu oleh paman saya diberi nama Tiopan. Ya. Biar dia nanti jadi pedoman, dia jadi panutan, dia jadi pegangan adik-adiknya. Wow, luar biasa. Nama-nama orang Batak filosofinya memang Itu luar itu yang saya dengar ya. Itu. Iya, iya. Pak, pemirsa Semarak Satria ini ingin tahu nih, kita pengen Iya. mengulik lebih dalam, mengetahui lebih detail lagi, karena banyak yang belum tahu Pak mengenai Iya. Kodiklat TNI Iya. ini. Bapak boleh nggak ajak saya jalan-jalan? Saya Boleh, pengen boleh. lihat nih Mako Kodiklat. Boleh? Boleh ya Pak ya? Iya, Baik, kemana dulu Pak? Kita ke sana? Boleh, boleh sana. Oh, oke, baik. Tentunya pemirsa Semarak Satria di sini juga ingin tahu bagaimana sih pandangan Bapak mengenai pentingnya pendidikan TNI, Pak. Iya, iya. Terima kasih lah. Kalau memang masalah pendidikan TNI, kalau menurut saya itu tidak lepas dari apa tugas pokoknya dulu. Iya. Nah, dari semuanya itu TNI harus memiliki prajurit-prajurit yang profesional untuk bisa melaksanakan itu. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain pendidikan, latihan, dan juga penugasan. Masalah pendidikan ini menurut saya hal yang paling utama lah, prioritas utama untuk mendapatkan atau membentuk para prajurit TNI yang profesional. Oke. Dan siapa-siapa saja Pak yang bisa menjalani pendidikan di sini Pak? Ya, jadi kalau pendidikan di sini ini kita ada dua macam pendidikan. Yang pertama itu adalah namanya pendidikan pertama. Ya. Artinya pendidikan pertama itu berasal dari warga negara Indonesia yang terpilih, mau sumber dari sarjana atau diploma. Ya. Kemudian kita bentuk menjadi prajurit TNI. Ya, jadi dari background sipil pun bisa Sipil Pak ya? bisa dia. Itu di sipil itu. Itu adalah dikmanya. Nah, saat ini sedang kita latih, sedang kita bina itu ya. Ada namanya pendidikan pertama perwira prajurit karir khusus tenaga kesehatan. Oke. Ini jumlahnya 122 orang ini. Ya. Nah, kemarin baru kita selesaikan pendidikan terhadap 245 orang. Itu baru dilantik oleh Panglima TNI. Ya. Nah, sekarang ini 122 orang. Oke. Nah, selain itu, di Dikma ini juga ada namanya pendidikan singkat dinas pendek untuk penerbang. Oke. Jadi dari orang-orang sipil itu kita rekrut, kita seleksi, kemudian kita lakukan pendidikan. 3 tahun kemudian mereka jadi penerbang-penerbang TNI Angkatan Udara. Wow. Penerbang-penerbang TNI Angkatan Darat yang ke tengah laut. Oke. Nah, itu pendidikan pertamanya. Ada lagi namanya pendidikan pengembangan dan spesialisasi. Nah, ini khusus untuk perwira, bintara juga PNS, untuk memiliki kemampuan sesuai kebutuhan kita. Kira-kira apa harapan terbesar Bapak ya dalam peningkatan kualitas pendidikan TNI, Pak? Iya, iya. Harapan saya ini TNI makin maju, makin profesional. Iya. Itu mungkin harapan saya. Jadi saya harapkan para prajurit TNI yang ada sekarang ini, yang akan datang itu, ya kan, ya mau tidak mau harus lebih profesional. Sehingga apa? Mereka memiliki sikap dan mental yang baik. Iya. Mereka kesatria, mereka militer, mereka punya dedikasi, jiwa juang, kemudian memiliki intelijensi, Ya. baik itu kepengetahuan maupun keterampilan. Ya.
dan postur yang semata. Wah, terima kasih banyak nih Bapak Tiopan ya sudah mengajak saya jalan-jalan dan sudah menjelaskan ya fungsi dan tugas pokok sendiri dari Kodiklat. Terima kasih banyak Pak. Ya, setelah tadi saya berbincang-bincang dengan Komandan Kodiklat TNI, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan Brigjen TNI Udianto selaku Komandan Pusdikma Kodiklat TNI. Seperti apa? Ikuti saya.